Baik, saudara, kita sudah mempelajari pelajaran kita yang dulu ialah bagaimana bisa bermunculan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Pada mulanya pekerjaan Tuhan, gereja kita, Gereja Advent ini, kita sudah mempelajari bagaimana Battle Creek yang sudah melawan anjuran teguran dari Nyonya White, akhirnya Battle Creek terbakar. Kita melihat juga bagaimana Dr. Harvey Kellogg tidak mau mengikuti petunjuk dari General Conference, sehingga percetakan kita juga terbakar. Dan melihat ini semua, maka banyak orang kurang percaya kepada para pimpinan lagi. Bagaimana itu peristiwa terjadi di Minneapolis waktu rapat General Conference pada tahun 1888, itu pun tidak menerima baik pekabaran itu yang Sister White katakan itu berasal daripada Tuhan. Salvation by faith alone, Christ our righteousness, ditolak. Dan penolakan ini mempengaruhi pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Menjadi lambat, saudara-saudara. Yang seharusnya kalau pekabaran itu diterima pada tahun 188 itu, Sister katakan sudah waktunya itu menjadi pekabaran seruan keras dari pekabaran 3 malaikat. Seruan keras itu berarti sudah turun hujan akhir. Namun oleh karena tidak diterima dengan baik, sehingga hujan akhir itu belum turun sampai sekarang. Baiklah saudara, kita lihat bagaimana perkembangan dan nubuatan yang telah diberikan oleh roh nubuat kepada gereja kita sekarang sampai pada detik-detik terakhir daripada kedatangan Tuhan Yesus itu. Ajaran pertanyaan di sini tentang apa lagi tulisan Nyonya White yang menegur ajaran sesat lain bermunculan dalam gereja masa Advent hari ke-7. Apakah kerugian yang terjadi akibat ajaran sesat yang demikian itu? Nah, ajaran sesat dinubuatkan, ini nubuatan akan muncul dari tengah-tengah jemaat itu sendiri. Dan oleh ajaran ini, maka banyak gereja ini mengalami kerugian yang seharusnya pekerjaan itu lebih cepat dapat diselesaikan. Inilah nubuatannya. Sister tuliskan di dalam 1 Testimonis 418-419. Beberapa orang bergembira karena mereka mempunyai satu karunia yang tidak dimiliki orang lain. Dan mereka membanggakan karunia itu mereka miliki. Tetapi mereka mempunyai satu sifat disebut di sini full religious liberty, kebebasan agama. Dia tidak mau dinasehati atau ditegur untuk saudara-saudaranya yang lain, independent of others. Dia tidak mau. Dia hanya berpedoman dan yakin kepada pertimbangan sendiri. Ini ciri-ciri mereka yang akan membawakan pekabaran-pekabaran yang menyesatkan dari tengah-tengah gereja itu sendiri. Ajaran itu ini nubuatan. Mereka akan menubuatkan, dikatakan non-resurrection of the wicked. Tidak ada kebangkitan orang-orang yang jahat. Ini merupakan pelecehan pengertian tentang masa-masa yang akan datang. Dikatakan erroneous views or regard to the future age akan bermunculan sekarang. Ini adalah tafsiran yang datang dari umat itu sendiri, dan dikatakan which is one Satan's great masterpiece of error. Jadi ini satu kepintaran, keahlian dari setan mencoba menerjemahkan dan mengartikan nubuatan-nubuatan, tetapi apa? Salah. Mereka menuntut bahwa mereka disuruh oleh Tuhan. Orang-orang ini dikatakan this class don't know what they really believe. Tidak menyadari apa yang mereka sedang percaya. The reason of their belief, they are ever learning. Tetapi orang-orang ini kelihatannya
terus belajar, but never able to come to the knowledge of God. Tapi tidak pernah mengerti percis akan kebenaran itu, tapi kelihatannya suka belajar. One man arises dengan satu sifat yang kasar, padahal pendapat-pendapat yang salah, namun tetap menuntut bahwa Allah lah yang mengirim mereka. Dan mereka mempunyai satu terang besar, terang yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh para pendeta-pendeta lain. Dan mereka minta harus mereka dipercaya. Nah, inilah nubuatan tentang ajaran sesat muncul dari tengah-tengah kita sendiri. Nah, mereka ini mengumumkan kesalahan. Mereka ini menggunakan waktu dan juga uang. Jadi waktu dan uang digunakan kepada perkara yang sia-sia. Saudara katakan, ini adalah membuat pekerjaan ini menjadi lambat. Dikatakan di sini, the work of those who are proclaiming falsehood, claiming that they have the message from heaven. Jadi saudaraku, kalau nanti datang bermunculan ajaran-ajaran kelihatannya baru dan menarik, dan datang daripada orang-orang yang kelihatannya terpelajar, ini nubuatan supaya kita tahu. Bila mana muncul nanti lagi di depan ini, jangan kita kaget, jangan heran. Jangan terkejut karena ini sudah dinubuatkan sekarang ini. Akan bermunculan, katakannya. Tetapi ingatlah, saudara, bahwa doa Tuhan Yesus adalah tetap agar terjadilah persatuan di kalangan umat-umat yang benar untuk menunggu kedatangan Tuhan pada hari kiamat. Dikatakan adalah doa Yesus Kristus supaya kita satu seperti Dia satu dengan Bapanya. Supaya mereka jangan menyia-nyiakan waktu dan harta kepada perkara yang sia-sia. Dikatakan di sini, not be wasting precious time and ability. Seharusnya kita tidak menggunakan perbuang waktu, tenaga, dan uang hanya untuk mengurus apa? Kesalahan-kesalahan. Nah itulah, jadi akan bermunculan ini semua yang maksud setan memperlambat kedatangan Tuhan. Pekerjaan yang muncul ini dikatakan bukan datang daripada Tuhan, tetapi daripada setan sendiri. Nah, baik saudara, sekarang kita lihat setan selalu berusaha memperlambat pekerjaan ini. Caranya bagaimana? Uang yang dipinjamkan Tuhan di tangan saudara-saudara kita akan dihasut setan, digunakan, dialihkan tujuan uang itu memperlambat pekerjaan Tuhan, yaitu dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat ini. Jadi setan berusaha juga khusus mendekati orang yang dipinjamkan Tuhan uang, to hinder man from engaging in very work that they should be doing. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu a great need of man and means, and Satan is at work in every conceivable way. Jadi ini satu cara muslihat setan bagaimana merusak pekerjaan Tuhan. Pendekatan khusus kepada orang-orang yang memiliki uang. Dan juga setan berusaha merusak sistem kependetaan. Dikatakan di sini, they are aligning themselves with the enemies of God and the truth. They will be deride the order. Mereka merusak peraturan sistem kependetaan. Sistem kependetaan yang sudah menerima bantuan dari organisasi, uang itu dialihkan atau persepuluhan itu dipakai kepada hal-hal yang lain daripada yang sudah dikatakan oleh roh nubuat. Bagi siapa yang mencoba
menganggap persepuluhan itu adalah milik mereka. Dikatakan from such turn away, have no fellowship with their message. Jauhkan dirimu dari orang seperti ini, karena mereka bukan memberi pekabaran dari Tuhan. Walaupun mereka pintar menggunakan kutipan-kutipan daripada roh nubuat, dan mereka menggunakan kutipan tulisan saya itu membentengi ajaran mereka. Saudara, ini nubuatan. Akan ada orang mengajarkan penggunaan perpuluhan dengan berbeda dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Nyonya White. Jangan terima. Saudara baca dalam Testimonies to Minister halaman 41. Apabila seseorang bangkit di antara kita atau di luar kita, dibebani dengan pekabaran menyatakan bahwa umat Allah terhitung bersama Babylon, dan menyatakan bahwa seruan nyaring adalah panggilan untuk keluar daripadanya, maka Anda bisa tahu bahwa orang itu tidaklah membawa kabar kebenaran. Jangan terima dia. Jelas saudara, orang membawa pekabaran gereja Advent sudah sama dengan Babylon. Mari keluar dari Babylon. Sister White mengatakan dengan tegas, jangan terima dia. Itu bukan berasal daripada Tuhan. Pekabaran saksi setiawan, pekabaran yang datang teguran dari Yesus yang diberikan kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu siapa? Kita baca di dalam tulisan Sister White. Pekabaran yang menakutkan dari saksi yang setia kepada umat itu akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang sudah dipilih Allah, dalam kurung, bukan oleh orang yang sudah menarik diri dari persekutuan sidang. Bukanlah pekabaran damai dan selamat. Jadi saudara, penjelasan ini mengatakan, kalau ada orang mengatakan saya membawa pekabaran teguran dari Yesus Kristus, dari saksi yang setiawan itu, akan tetapi dia sudah mengaku dirinya keluar dari organisasi, keluar dari persekutuan jemaat, dikatakan mereka bukan orang yang dipanggil Tuhan. Sebab pendeta-pendeta atau juru kabar yang dipakai Tuhan bukan oleh orang yang sudah menarik diri dari persekutuan sidang. Tetap Tuhan menggunakan sidang menjadi satu wadah dipakai Tuhan untuk mengangkat suara, menemplak, menegur dosa-dosa umat Laodikia. Bukan dari orang yang sudah keluar dari organisasi. Orang yang sudah independen artinya keluar dari organisasi. Saudara lihat, penebus dunia does not sanction. Yesus Kristus penebus itu tidak mendukung pengalaman dan perbuatan kegiatan agama independent of his organized. Keluar bebas dari organisasi. Jadi Tuhan tetap menghargai gereja menjadi satu wadah di mana Tuhan dari gereja itulah diangkat para agen-agen untuk menemplak dosa agar terjadi kebangunan dan pembaruan rohani. Bukan orang yang independen, orang-orang yang sudah merasa bebas sesukanya, tetapi meremehkan organisasi Tuhan. Bukan. Kita baca kembali dalam Nasihat bagi Sidang 146. Penebus dunia tidak membenarkan pengalaman dan kebiasaan dalam perkara agama terpisah dari sidang yang sudah diorganisasikan. Berkat-berkatnya harus datang melalui alat-alat yang telah ditetapkannya, dan dengan demikian menghubungkan manusia dengan saluran yang dilalui oleh berkat-berkatnya juga. Jelas kutipan ini menamplak orang yang meremehkan gereja atau sudah keluar dari gereja. Tuhan tidak menggunakan mereka, saudara. Orang yang sudah memisahkan diri dari gereja,
Setiap orang yang sudah mempunyai teori yang berbeda dan iman yang berbeda, dan mereka berani menarik diri, ya, memisahkan diri dari tubuh, dari gereja, walaupun mereka tetap mengakui bahwa mereka adalah dipimpin oleh Tuhan. Adalah satu keinginan setan yang sangat khas, khusus, bekerja khusus, memimpin orang untuk merasakan bahwa mereka adalah dipilih oleh Tuhan. Dan mereka memilih jalannya sendiri. Tidak mau mendengar nasihat teguran dari saudara-saudaranya. Dikatakan di sini, choose their own course independent of their brethren. Jadi orang-orang ini berani sekali berpisah. Berpisah dari gereja Tuhan. Berpisah dari orang-orang yang sudah dipakai Tuhan sejak semula memajukan pekerjaan Tuhan di dalam waktu yang cukup lama. Independence yang secara individu dikatakan, orang-orang ini sesuai katakan, engkau selalu cenderung untuk menjadi individu yang bebas. Engkau tidak menyadari itu adalah sesuatu hal yang malang bagimu. When it leads you to have too much confidence in yourself. Terlalu percaya diri, saudaraku. To trust your own judgment. Apa pengertian dia kepada tulisan roh nubuat, kepada ayat-ayat Alkitab, percaya itulah yang benar. Tidak mau mendengar apa pendapat saudara-saudaranya yang lain. Dan dikatakan orang-orang ini tidak mau mendengarkan saudara-saudara yang lain, dikatakan especially of those in the office which God has appointed for the saving of His people. Saudara-saudara ini orang-orang sudah berpengalaman dalam pekerjaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja kita. Orang-orang yang duduk di kantor. Orang-orang sudah berpengalaman. Tidak mau didengar. Ini adalah teguran dari roh nubuat. Akan muncul orang yang merasa lebih pintar daripada orang-orang tua yang sudah mendahului dulu di dalam permulaan pekerjaan ini. Nah, ajaran-ajaran mereka itu mengalihkan uang, ya, uang menjadi sasaran, mengalihkan kesanggupan dan kuasa yang seharusnya digunakan mempercepat pekerjaan Tuhan, diverting their means and ability into harmful challenge. Jadi mengalihkan uang dan kebolehan itu kepada saluran yang berbahaya. Seharusnya uang mereka digunakan untuk meluaskan pelajaran present truth. Tetapi sekarang sudah menjadi apa? Dialihkan ke tempat yang lain sehingga memperlambat pekerjaan Tuhan. Saudara, di sini ada panggilan. Let us unite with God's chosen agent. Mari kita bersatu dengan gereja dan pemimpin-pemimpin yang sudah direstui oleh Tuhan. Dikatakan God has distinct people. Sekarang Allah mempunyai umat yang khas, yang khusus, yang unik. A church on earth. Gerejanya di atas dunia ini sekarang ada. Second to none. Tidak ada tandingan. But superior to all in their facilities. Tuhan sudah sedia memberikan fasilitas untuk di atas segala-galanya. Di dalam mengabarkan kebenaran ini, mengangkat tinggi-tinggi hukum Allah ini, Allah sudah mempunyai divinely appointed agencies. Ada agen-agen ilahi. Ada orang-orang yang sedang dia pimpin, yang sudah mengalami banyak tantangan,
beban penderitaan di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka ternyata terus bekerja sama dengan alat-alat surgawi di dalam meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Mari saudara, dikatakan sini, mari kita bergabung dengan mereka. Jangan independen, jangan memisahkan diri. Walaupun kadang-kadang kita melihat apa? Banyak kekurangan. Nah sini banyak kali orang lupa sementara melihat para pemimpin. Itu yang terjadi pada rapat-rapat General Conference Minneapolis. Bagaimana muncul Saudara Harvey Kellogg, dokter yang pintar itu, melawan tulisan roh nubuat. Dan ini menyebabkan banyak kesulitan terjadi di dalam gereja kita dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Tapi saudaraku, ada nubuatan yang menggembirakan. Saudara baca ini, nubuatan yang menggembirakan. Nubuatan yang harus tahu bahwa mereka yang meragukan pimpinan Tuhan dalam gereja kita sekarang. Dengar ini, nubuatan ini. Akan terjadi perubahan di Laodikia yang suam tersebut. Reformasi akan terjadi, saudara. Yang walaupun Anda melihat sekarang gereja ini tidak becus, kerohanian yang suam, baca ini nubuatan. The time has come for a thorough reformation to take place. When this reformation begins, the spirit of prayer will acute every believer and will banish from the church the spirit of discord and strife. Wah, luar biasa Tuhan. The time has come. Akan datang waktunya. The taraf reformation. Reformasi yang menyeluruh. Reformasi yang sempurna akan terjadi, saudara. Dan bila mana sudah terjadi, the spirit of prayer. Roh berdoa bermunculan di setiap gereja-gereja kita. Di setiap orang-orang percaya. Dan semua bentuk-bentuk perpecahan, perselisihan, hapus. Banish from the church. Terhapus dari gereja. Terjadi keharmonisan di dalam satu roh. Ini nubuatan, saudara. Jangan ragukan Tuhan, ini nubuatan. Gereja yang kita kenal sekarang suam, harus Tuhan murnikan, tapi tunggu, ada waktunya. The time has come. Sabar, saudara, sabar. Dan pelajari nubuatan. Laodikia akan berubah. Bila mana penyucian sudah sedang terjadi di kalangan kita. Orang-orang Laodikia yang merasa dirinya kaya, tidak kurang apa-apa, bangga atas seluruh perolehan kekayaannya, dikatakan di sini, no longer, tidak lagi. Kata-kata orang Laodikia bilang, aku kaya tidak kurang apa-apa, itu tidak lagi. Satu nubuatan yang luar biasa. Sebab Tuhan akan membersihkan jemaatnya. Akan ada kebangkitan rohani di Laodikia, saudara. Tuhan memanggil untuk mengadakan satu teguran tegas yang baru. Seperti pada tahun-tahun dahulu. Dia memanggil untuk membaharui kehidupan rohani. Tenaga kuasa kerohanian yang umatnya lama. Kerohanian umat lama suam. Tetapi akan ada kebangkitan dari suasana yang kelihatan sudah mati. Untuk ini saudara harus katakan amin. Karena kita menunggu ini terjadi. Dan siapa yang akan beroleh berkat bila mana yang terjadi? Hanya orang-orang yang percayakan nubuatan ini. Makanya nubuatan, jangan keluar dari gereja. Dan bila mana bermunculan orang menganggap dirinya dipanggil Tuhan, membawa pekabaran, membangunkan gereja, tetapi dia keluar dari organisasi, meremehkan gereja Tuhan, itu bukan dari Tuhan, saudara. Ditandaskan lagi nubuatan ini. Kita memerlukan reformasi yang menyeluruh dalam semua gereja-gereja kita.
Kuasa Allah yang menobatkan harus datang, memasuki sidang-sidang Tuhan. Sucikanlah dirimu dengan apa, saudara? Mematuhi seluruh present truth, mematuhi seluruh kebenaran Tuhan, kebenaran yang sudah diberikan kepada khusus umat yang sisa. Satu pun tidak boleh dianggap remeh. Umat yang sedang dipanggil Tuhan sekarang adalah umat yang mengasihi orang-orang berdosa di Sion. Di Sion, katakan, tugas umat Tuhan sekarang menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang di Sion. Dan mereka bangkit berdiri menguatkan tangan orang-orang yang berdosa di Sion. Bukan mengkritik, kuatkan orang lemah, kuatkan orang yang jatuh, tolong. Mereka tidak akan pernah menerima tanda meterai persetujuan Allah kalau mereka tidak menguatkan orang lemah di Sion. Siapa yang mengkritik dan memperlambat pekerjaan Tuhan, mengalihkan dana yang maksud Tuhan, dan semua kesanggupan yang diberikan Tuhan dialihkan kepada perkara yang sia-sia, tidak akan termeterai. Jadi siapakah akhirnya yang jelas dimeteraikan? Adalah orang-orang yang menguatkan orang lemah di Sion, membawa pekabaran-pekabaran teguran dalam kasih dan air mata, dengan roh pengorbanan ditunjukkan kasihnya kepada gereja ini supaya terjadi kebangunan rohani. Inilah nubuatan dalam buku Yeskiel 9 dikatakan di sini. Pemeterai yang dikatakan dalam Yeskiel 9, mereka akan jatuh pada kebinasaan umum dari orang jahat. Digambarkan pekerjaan kelima orang yang membawa alat pembunuh di dalam buku Yeskiel 9 itu. Siapakah yang dimeteraikan? Orang yang berkeluh kesah, orang yang mengasihi jemaat dan berkorban agar terjadi kebangunan rohani di dalam jemaat. Namun saudara-saudaraku yang saya kasihi, lihat nubuatan ini. Makanya kita pelajari peristiwa yang lalu-lalu, yang mengecilkan dan mengecewakan hati kepada para pemimpin gereja pada masa yang lalu. Saudara, ada nubuatan lebih seram lagi. One thing is certain, satu hal yang pasti. Apa ini? Satu hal yang pasti dan segera akan kita lihat kenyataannya. Kemurtatan yang besar. Kemurtatan di dalam gereja Tuhan bukan berkurang, bukan tetap, tapi increasing, waxing and stronger. Kemurtatan terjadi dalam gereja makin meluas dan makin kuat, dan itu terus berlangsung, bertumbuh until the Lord shall descend from heaven. Sampai Tuhan turun dari sorga, kemurtatan di dalam gereja terus semakin kuat. Ini nubuatan. Sementara Tuhan membersihkan jemaatnya, di dalam beberapa orang yang menerima teguran itu terjadi kebangunan, meninggalkan sifat kesombongan rohaninya, sementara satu pihak bertambah jahat dan murtad sampai Yesus turun dari surga. Inilah nubuatan. Jadi kita lihat sekarang, jangan terkejut kalau ada pemimpin-pemimpin membawa pekabaran yang bertentangan dari yang diberikan oleh Tuhan. Nubuatan dikembalikan. Betapa indahnya ingatan bahwa peperangan besar ini sedang mendekati penyelesaian. Saat-saat kita sekarang dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan, saat-saat terakhir pekerjaan ini kita akan menghadapi bahaya-bahaya yang kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu.
Kalau otak kita tidak sanggup mengatasi masalah, bagaimana reaksi kita? Tetaplah percaya Tuhan akan mengatasinya. Otak kita tidak sanggup, kesanggupan kita tidak sanggup mengatasi masalah. Hanya melihat ke atas, Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengendalikan jemaat-Mu ini. Itu saja. Jadi kita berjalan bukan di dalam keyakinan dan kepintaran di dalam membuat analisa masalah, bukan. Tetapi kita sudah tahu ini nubuatan akan terjadi. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Gereja ini biji mata Tuhan. Bila mana gereja sudah tiba pada puncak pengguncangan itu, siapa yang terguncang, saudara? Apakah jadi orang benar yang terguncang sehingga tinggal orang jahat dalam gereja? Sudah lihat, the church appear as about to fall, but it does not fall. It remains, while the sinners in Zion will be sifted out. Bila mana Tuhan membersihkan jemaatnya, terjadi pengguncangan yang besar, sehingga gereja dikatakan appear as about to fall. Gereja seperti mau rubuh, tetapi tidak akan rubuh. Dia tetap teguh, berdiri, remains. Sementara orang berdosa di Sion, diapain? Dibersihkan, diguncang. Oh saudara-saudara, ini nubuatan yang dahsyat. The church appear as about to fall. Bagaimana saudara menggambarkan gereja seperti sudah mau runtuh? Orang-orang terpelajar telah memberikan kuliah-kuliah mencampur adukan kebenaran dengan kesalahan. Olahan-olahan cendekiawan ini mempunyai daya pikat bagi para mahasiswa kita. Jadi dari orang-orang terpelajar, nubuatan tentang munculnya ajaran dan teori yang palsu dalam masyarakat mereka tuju. Akan ada perubahan dasar-dasar iman yang kita sudah miliki 50 tahun yang lalu. Akan ada seruan mengadakan bentuk organisasi yang baru. Akan ada nanti. Kita lihat nubuatannya. Akan ditulis sistem intelek filosofi intelek akan diperkenalkan oleh orang-orang pintar di kalangan masih Advent harga 7. Akan diberikan doktrin-doktrin yang sudah bertentangan dengan fondasi doktrin atau pilar-pilar doktrin kita akan muncul. Akan ada rencana untuk reorganisasi. Dan ini membuat agama berubah. Saudara tahu bahwa dalam masa-masa akhir kita sudah mempelajari bagaimana peranan gereja Katolik untuk menguasai dunia ini. Fondasi ajaran yang bertentangan dengan ajaran panggilan oikumene. Panggilan untuk bersatu padu. Semua orang bersatu padu. Ini pasti untuk mengganggu pilar-pilar ajaran kita. Ini nubuatan. Disinilah banyak orang terguncang, saudara. Dikatakan bila mana undang-undang hari Minggu sudah diundangkan dan dipaksakan, inilah dikatakan the greatest final test. Tes yang terbesar dan yang terakhir. Gereja dibersihkan dari sanga. Banyak bintang-bintang berguguran. Bukan sembarang bintang. Bintang yang Anda kagumi kecemerlangannya hilang di telan kegelapan. Ini nubuatan. Makanya dikatakan gereja is appear as about to fall. Gereja seperti mau runtuh. Pemimpin-pemimpin banyak yang murtad. Bila mana ini terjadi, jangan kita terkejut. The fundamental principle of sustain work for dikatakan ini ada saran-saran untuk membuat organisasi. Ada buku-buku yang baru dicetak, diedarkan di kalangan umat-umat Tuhan. Dan hari Sabat akan dianggap remeh. Karena pada waktu Sabat yang benar dan Sabat yang palsu
sedang dipertentangkan. Dan untuk menghindari aniaya dan bahaya serta kelaparan, orang akan banyak menjadi meninggalkan iman, hari Sabat dianggap remeh. Ini nubuatan. Jadi untuk ini, saudaraku, kita harus sekarang mempersiapkan diri. Bagaimana memelihara hari Sabat yang benar. Bagaimana kita menjunjung tinggi jam-jam kudus hari Sabat. Supaya bila mana nanti perubahan terjadi, kita sudah kokoh berdiri dan merasakan berkat hadirat Tuhan pada hari sucinya. Sekaranglah kita mulai. Maka dikatakan, mereka yang tidak mempunyai persiapan yang benar sekarang, bila mana krisis akhir terjadi, mereka tidak siap. Jadi yang siap hanya yang sudah membuat persiapan sekarang ini. Kalau Anda dan saya tidak mempunyai persiapan, bagaimana cara sucikan Sabat yang benar? Besok kita akan runtuh iman kita, sehingga dikatakan lightly regard. Hari Sabat dianggap apa? Ringan, tidak apa-apanya. Dikatakan bahwa gereja ini akan bergantung kepada kuasa manusia. Kan? Dependent upon human power, karena kuasa itu tadi sudah memaksakan tanda binatang. Oleh binatang yang pernah luka parah namun sembuh. Saudara baca dalam buku Wahyu pasal 13, binatang yang pernah luka parah dan sembuh, seluruh dunia heran. Dan seluruh dunia mengikut binatang itu. Karena binatang itu diberi oleh naga kuasanya, tahtanya, dan kekuatannya yang besar. Ini nubuatan. Sehingga dikatakan, dunia akan takut kepada kuasa manusia super tersebut. Amaran dikatakan, saudara-saudara kita harus sadar sekarang, karena ternyata orang-orang yang akan meremehkan imannya, misrepresenting the truth, yang tertipu, tidak mengikuti kebenaran dengan benar, menjadi oppressing their brethren, menjadi berbalik penganiaya saudaranya. Jadi kalau nanti umat-umat Tuhan yang selama ini bisa dekat dengan kita, bisa berubah jadi setan penganiaya, menuduh, dituduhnya kita, supaya kita kena apa? Kita aniaya. Jadi sekarang kita sudah lebih hati-hati untuk siap-siap memisahkan diri kepada orang-orang yang akan muncul pada hari-hari terakhir, menjadi musuh kebenaran. Walaupun mereka itu bisa saja dari tengah-tengah kita sendiri. Saya dikatakan, the oppressing their brethren. Brethren, sesama saudara, sesama seiman, menjadi apa? Penuduh, penganiaya bagi sesama saudara yang lain. Maka dikatakan oleh Sister White, when I am laid to rest, great change will be take place. Ini nubuatan. Kalau nanti saya sudah istirahat dalam Tuhan, akan terjadi banyak perubahan di dalam jemaat Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, the church is appear like about to fall. Seperti mau runtuh. Karena bila mana Tuhan mengguncang jemaat, membersihkan jemaat, nubuatan mengatakan mayoritas terguncang. Saudara, ini satu nubuatan yang sukar untuk dibayangkan. Tapi itu harus kita yakini, bahwa gereja Tuhan ini akan mengalami satu puncak krisis akhir. Iman setiap orang diuji, dan mayoritas akan terguncang. Saya kira ini satu hal yang lain mengenai pengguncangan, kita akan pelajari khusus. Jadi katakan di sini, nominal Adventist like Judas would betray us to Katolik. Jadi peranan kuasa Katolik ini dalam gereja kita sangat besar. Sehingga ada kecenderungan doktrin-doktrin kita itu akan dirubah oleh pengaruh kuasa ajaran dunia tersebut.
Jadi ada yang mengadukan kita kepada apa? Kepada pemimpin-pemimpin agama Katolik di situ. Nah, ini satu nubuatan juga khusus mengenai reformasi yang palsu di dalam gereja. Ini datangnya dari setan. Seolah-olah membuat satu yang baik, seolah-olah itu reformasi lebih baik. Padahal apa? Palsu. Dikatakan mereka ini which stand as the pillar giving up the doctrines. Doktrin, pilar doktrin kita itu giving up. Diselewengkan, dirubah. Tetapi mengaku mereka apa? Reformator. Sehingga ada usul buat new organization, reorganization. Bagaimana hasil daripada reformasi yang palsu ini? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Kebenaran Tuhan yang diberikan kepada umat yang sisa diapain? Discard. Disisihkan. Terjadilah suatu perubahan. Our religion would be changed. Ya, kalau sudah pilar doktrin berubah, jadi berubahlah agama kita ini. Ada usul membuat satu organisasi yang baru. Ini saya pikir kalau ada usul membuat rencana organisasi baru, inilah yang dikatakan oleh saudara, our church as a peer about to fall. Akan runtuh karena sudah ada saran untuk membuat apa? New organization. Tetapi gereja Tuhan never fall. Tahan berdiri terus. Kapal yang sedang berlayar di lautan yang penuh dengan gelombang. Di dalam buku Selected Messages, saudara melihat kapal itu adalah menggambarkan kapal orang Advent. Kapal ini menubruk gunung batu es. Dan kapal ini bocor. Dan orang-orang dalam kapal mau keluar lompat dari kapal. Tetapi ada seruan mengatakan, jangan keluar dari kapal. Sebab yang mengendalikan kapal itu, yang memegang kemudinya adalah Yesus sendiri. Jadi kapal ini katakan akan berlabuh dengan selamat tiba di pelabuhan kaca. Jangan pernah keluar dari kapal tersebut. Gereja Advent yang sedang ditetapkan nasibnya di dalam pengadilan sorga. Saudara, kalau didapati ringan, semua akan terguncang. Kita diberi sekarang pengetahuan tentang Ka'bah di sorga. Setiap nama akan diperiksa. Tidak ada satu kebiasaan yang salah atau meremehkan satu kebenaran yang akhirnya akan dimeteraikan dan akan dikukuhkan tetap namanya di dalam buku Al-Hayat. Sekaranglah kita harus memperhatikan bagaimana setiap dosa harus dimenangkan agar semua catatan perbuatan baik kita sudah terhapus semua dosa-dosa di sana dan nama kita dikukuhkan di dalam buku Al-Hayat. Ada lagi satu bentuk reformasi mengatakan begini. Ajaran saya adalah dari Tuhan. Saudara terima tidak terima urusanmu. Dikatakan di sini, we are responsible to Christ alone for their life and experience. Kami hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan suruh kami, selesai. Saudara terima nggak terima? Masa bodoh? Apakah ajaran saya ini merusak jemaat? Itu bukan urusan saya. Padahal pekabaran itu haruslah menguatkan jemaat. Tapi dikatakan, they are responsible to Christ alone. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertanggung jawab. Jadi saudaraku, ini nubuatan ini harus benar-benar diketahui oleh setiap umat. Sekarang ini juga. Saudara, ini kutipan ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menganggap dirinya reformator itu berkata seperti ini. I am responsible to Christ alone.
for their like and experience. Saya hanya bertanggung jawab pada Yesus yang menyuruh saya. Pekabaran saya katakan, entah apapun akibatnya, ya bukan urusan saya. Saya hanya bertanggung jawab kepada Yesus memberikan pekabaran. Padahal akibat pelajaran itu sudah merusak persatuan gereja. Sudah merusak iman orang-orang. Dia tidak peduli. Yang penting saya sampaikan pekabaran. Tetapi kata-kata seperti ini condemned by Jesus in his teaching. Yesus tidak membenarkan perkataan seorang reformator seperti itu. Karena dalam diri reformator harus kelihatan contoh kehidupan dan fakta yang jelas baik. Harus bisa dicontoh dalam kehidupannya. Karena dia bukan hanya mengatakan, tetapi harus menghidupkan. Bagaimana kehidupan seorang yang menganggap dirinya itu reformator. Kesalehan, kehidupan, kerendahan hati. Semuanya akan memantulkan apa benar kabar yang telah disampaikannya tersebut. Inilah saudara dikatakan akan terjadi kebangunan tapi palsu. Bagaimana sifat-sifat orang yang membuat kebangunan di dalam gereja ini? Kita lihat tuh sifatnya bagaimana. Kefanatikan akan timbul justru dari tengah-tengah kita sendiri. Fanatik merasa sudah lebih baik, sudah lebih benar, sudah lebih pintar mengatasi para pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Maka mereka tidak mau menerima teguran, nasihat dari mereka. Independent, individual independent. Dikatakan, tetapi kita mempunyai satu hal yang lebih buruk lagi, yang ditemukan dalam satu kelas yang menganggap mereka sudah tak dapat berbuat dosa lagi. Jadi akhirnya orang-orang yang mau keluar dari gereja ini merasa lebih baik, merasa lebih suci, lebih soleh, lebih benar, lebih pintar. Ini cirinya. Sehingga ada faktor kefanatikan. Jadi ajaran sesat ini saudara dari dalam, ini dari dalam, belum dari luar sana. Kita dari bicara di dalam gereja kita. Setan bekerja dengan licik untuk memiliki orang yang mengaku memiliki sebagian kebenaran itu, dan dia dapat menyodorkan banyak kesalahan yang besar kepada umat. Jadi mencampur kebenaran dengan kesalahan. Inilah guru-guru palsu itu. Mereka ini dikatakan mengaku sudah dimeterai. Kita mempunyai satu hal yang lebih buruk lagi. Ditemukan dalam satu kelas menganggap diri mereka sudah suci. Sudah tak bisa berbuat dosa lagi. Karena sudah sudah dimeteraikan dan kudus. Semua tindakan pemikiran mereka berasal dari Allah. Tidak bisa salah lagi. Nah, ini sudah sama dengan infallible. Sudah termeterai. Bagaimana sebenarnya orang yang sudah termeterai itu? Orang yang sudah dekat sekali kepada Tuhan. Bagaimana saudara katakan? Roh Nubuat menjelaskan kalau orang sudah termeterai begini. Akan tetapi orang yang sudah dimeteraikan itu, dia tidak tahu. Dia tidak mengetahui bahwa dia sudah dimeteraikan. Dia tidak tahu. Karena semakin dekat engkau datang kepada Kristus, semakin tidak layak engkau di pemandanganmu di hadapan Allah. Step to Christ 64. Jadi dia tidak tahu, dia tidak berani mengatakan, saya lebih soleh dari kamu. Saya tidak bisa salah lagi. Saya sudah termeterai. Karena orang yang sudah dimeterai tidak tahu dia sudah dimeteraikan. Orang-orang ini yang mengajarkan ajaran sesat ini menuntut dapat menyembuhkan penyakit. Wah, saudara-saudara, kalau dari gereja Advent menganggap diri sudah termeterai dan bisa membuat banyak kesembuhan, wah, luar biasa. Pasti banyak orang mengikut dia, mengadakan tanda mukjizat. Mereka mempunyai roh setan dan kuasa mempesona dan mengikat. Mereka bersifat pongah dan menguasai. Ini sifat-sifatnya. Jadi pongah, menguasai, ini bertentangan dengan sifat Kristus
yang lemah lembut dan rendah hati. Ini merasa diri pongah, keras, dan menguasai. Nah, sifat yang lain lagi mereka yang palsu-palsu ini meremehkan peraturan. Sudah mereka menerima sebagai kebenaran, mereka memelihara hari Sabat, tetapi menolak yang lain. Menerima hari Sabat, menolak reformasi kesehatan. Menerima hari Sabat, menolak sistem prescribed sistem kependetahan, sistem penggunaan uang dan persepuluhan. Tidak cocok di hati mereka. Kemudian dikatakan meremehkan peraturan dan disiplin dalam kebaktian. Jadi di sana ada apa? Teriakan, keributan, lagu-lagu musik yang keras, menandakan itu kuasa roh. Dikatakan itu bukan kuasa roh Allah di sana. Jadi hiruk pikuk, ada tambur, ada musik yang keras. Ini ciri kebangunan rohani yang akan datang itu. Nah, mereka merusak sistem kependetaan, penggunaan persepuluhan. Mereka derait, merusak. Bagi mereka yang mencoba mengatur uang persepuluhan dengan pola pikir mereka, dikatakan from such turn away, jauhkan dirimu dari orang seperti itu. However much they may quote the testimonies, walaupun mereka banyak mengutip kutipan-kutipan roh nubuat, jangan terima mereka. Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan itu. Saudara, nubuatan ini terus ada apa? Ada teguran, turn away. Dan ajaran sesat ini bukan dari tingkat bawah atau menengah. Saudara lihat sini. Jangan saudara dan saya terkejut kalau kita mendengar bahwa setan bekerja memecah belah, bekerja di jajaran atas. Ajaran-ajaran dari musuh kebenaran kedengarannya bagus, akan masuk di tingkat tertinggi. Jadi pakai setan orang-orang yang pintar, bukan orang yang bodoh, orang yang kaya, berpengaruh dan fasilida dari tingkat atas. Let there be a revival of the faith and power in your church. Biarlah terjadi kebangunan rohani. Biarlah terjadi penganiayaan. Biarlah terjadi api penindasan. Dan itu harus terjadi seperti pada gereja mula-mula itu. Saudara, kita akan melihat sambungan lagi bagaimana nubuatan yang masih belum kita pelajari akan terjadi kepada gereja kita. Tuhan memberkati.